Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi analisis laporan keuangan di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, ada Dwi Kang dan Fadila, saya sendiri. Lalu ada Abraham Ishak Simorangkir, lalu ada Muhammad Daud Irfan Sulis, lalu ada Ahmad Nur Fauzan, dan yang terakhir ada Farhan Abdillah Muluk. Konten dari presentasi ini yang pertama ada membahas tentang profil perusahaan, yang kedua metode analisis metode horizontal, yang ketiga analisis metode vertikal, yang keempat analisis rasio, dan yang terakhir perbandingan dengan perusahaan yang serupa. Profil perusahaan dari taksi, kontainer, dan alat berat ke logistik, Bluebird adalah perusahaan yang siap memenuhi kebutuhan Anda. Begitu banyak masyarakat kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bluebird Bluebird Group bukan hanya sekedar perusahaan taksi, tetapi bagian dari gaya hidup mereka. Kalau New York terkenal dengan taksi kuningnya dan London dengan taksi hitam, maka Jakarta memiliki Bluebird sebagai armada taksi biru yang menghiasi jalanan sibuk Jakarta setiap waktu. Lalu untuk metode horizontal. Analisis horizontal adalah suatu analisis persentase kenaikan ataupun penurunan yang terdapat di dalam berbagai pos akun laporan keuangan yang komparatif. Berdasarkan analisis horizontal, kita bisa mengetahui jumlah pada setiap pos laporan tahun terakhir bila dibandingkan dengan pos yang ada di dalam laporan keuangan sebelumnya. Lalu ini adalah laporan dari PT Bluebird. Yang pertama jumlah aset lancara yang awalnya sekitar 1.366.505 rupiah mengalami kenaikan sebesar 13.444.000, jadi mengalami kenaikan sekitar 0,98%. Lalu untuk jumlah aset tidak lancar yang awalnya hanya 5.231.632.000 mengalami kenaikan sebesar 281.579.000 yang berarti mengalami persentase kenaikan sebesar 5,38%. Jadi total asetnya yang awal hanya 6.598.137.000 mengalami kenaikan sebesar 295.23 rupiah yang berarti persentase kenaikannya sekitar 4,47%. Lalu untuk dari liabilitas, jumlah liabilitas jangka pendeknya yang awalnya 565.041 rupiah mengalami kenaikan sebesar 340.000 yang berarti kenaikannya persentase kenaikannya sebesar 60,76%. Lalu untuk liabilitas jangka panjangnya yang awalnya 885.517 rupiah mengalami penurunan sebesar 251.429.000 yang berarti penurunannya sekitar minus 28,39%. Total liabilitasnya yang awalnya hanya 1,450.558 juta mengalami kenaikan sebesar 91.911, persentase kenaikannya 634%. Lalu total likuiditasnya yang awalnya hanya 5.147.579 mengalami kenaikan sebesar 203.112 rupiah yang kenaikan pada persentase kenaikannya sebesar 3,95%. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode vertikal. Metode vertikal adalah analisis yang merupakan analisis perbandingan antara pos satu dengan yang lain dalam laporan keuangan periode berjalan dengan jumlah total pada laporan keuangan yang sama, sehingga diketahui suatu situasi keuangan atau hasil dari periode tersebut. Ini adalah hasil dari pembandingan metode vertikal. Kami menggunakan laporan keuangan posisi keuangan dengan membandingkan jumlah aset lancar, dengan membandingkan akun yang ada di laporan posisi keuangan dengan akun jumlah aset. Yang pertama ada jumlah aset lancar yang sebesar 1.379.949.000 dengan presentasi 20%. Pada tahun 2021 jumlah aset lancar terdapat 1.336.555.000 dengan persentase 20,71%. Jumlah aset lancar bertambah
berkurang pada tahun 2022 sebesar 0,69%. Setelah itu ada jumlah aset tidak rancang pada tahun 2022 terdapat 5.513.21 211.000. Persentasenya adalah 79,98%. Pada tahun 2021 terdapat 5.231.632.000 dengan persentase 79,29%. Persentase pada tahun 2022 naik dari 2021 sebesar 0,69%. Dan liabilitas, jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 sebesar 381.000 rupiah dengan persentase 13,18%. Pada saat tahun 2021 terdapat 565.041.000 rupiah dengan persentase 8,56%. Pada tahun 2022 dapat kenaikan persentase sebanyak 5,38%. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2022 sebanyak 634.088.000 dengan persentase 9,20%. Pada tahun 2021 terdapat sebesar 885.517.000 dengan persentase 13,42%. Jumlah liabilitas pada tahun 2022 sebesar 1.542.469.000 dengan persentase 22,38%. Pada tahun 2021 terdapat 1.450.558.000 dengan persentase 21,98%. Pada ekuitas tahun 2021 terdapat sebesar 5.350.069 rupiah dengan persentase 77,62%. Pada tahun 2021 terdapat 5.147.579.000 rupiah dengan persentase 78,02%. Setelah ini ada analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis keuangan yang merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data pembandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Analisis rasio terbagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis likuiditas, analisis profitabilitas, dan yang ketiga ada analisis solvabilitas. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa liquid sebuah perusahaan dengan membandingkan komponen yang ada di dalam neraca, yaitu total aktiva dengan utang jangka pendek. Bagaimana bisa perusahaan dikatakan likuiditas? Perusahaan yang dapat dikatakan liquid itu adalah perusahaan yang dapat membayar utang jangka pendeknya. Saat ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya.
Kayak rasio likuiditas. Nah, metode yang dipakai adalah rasio lancar atau current ratio. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Nah, semakin banyak perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Nah, seperti yang terlihat di tabel, pada tahun periode 2021, aktiva lancarnya itu 1.366.505 rupiah. Sementara hutang lancarnya 565.041 rupiah. Nah, jadi hasil persentasenya itu aktiva lancarnya itu senilai total 241,84% dari hutang lancarnya. Nah, di tahun 2022 sendiri, aktiva lancarnya itu nilai 1.379.949 rupiah. Untuk hutang lancarnya senilai 908.381. Ya, jadi aktiva lancarnya itu senilai dengan yaitu 151,91% dari hutang lancarnya sendiri. Nah, untuk semua nominal yang dihitungi itu dihitung dengan dalam jutaan rupiah. Boleh di next. Baik, yang berikutnya ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, ekuitas atas dasar perhitungan tertentu. Nah, rasio profitabilitas ini juga mengukur efektivitas pengelolaan perusahaan berdasarkan jumlah keuntungan dari penjualan dan investasi. Boleh next. Baik, nah, rasio profitabilitas ini itu merupakan metode yang dipakai. Dari metode ini adalah rasio laba bersih terhadap aset atau return on assets, atau bisa disingkat ROA. Nah, ROA ini sendiri itu adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, seperti yang bisa kita lihat tabel ini, ROA-nya pada tahun 2021 rumusnya labanya senilai Rp8.720. Sementara total aset pada tahun 2021 yaitu Rp6.598.137. Jadi jika kita hitung persentase yang kita dapat dari laba dibagi total aset itu sebesar 0,13%-nya. Nah, di tahun 2022 sendiri laba yang diperoleh itu Rp364.027. Sementara total aset yang dimiliki Rp6.893.160. Jadi jika kita hitung dengan rumus yang ada ini, maka hasil persentasenya yang kita peroleh dari laba dibagi total aset ini, kita memperoleh 5,28% dari total aset. Nah, semua perhitungan nominal ini kita menggunakannya dalam jutaan rupiah. Boleh di next. Oke, yang berikutnya ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini tuh merupakan rasio yang digunakan untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan agar memberi keuntungan saat memilih sebagai emiten investasi. Nah, perusahaan itu dikatakan solvable jika mereka itu memiliki aktiva atau kekayaan yang cukup, dan juga sebaliknya perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang insolvable. Mereka tuh adalah perusahaan yang tidak memiliki aktiva yang cukup ataupun mereka memiliki jumlah kekayaan yang lebih kecil daripada jumlah hutang yang mereka miliki. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rasio solvabilitas. Metode yang dipakai adalah rasio utang terhadap aktiva, mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, maka semakin aman, solvable. Di sini di tabel ini dijelaskan ya,
seperti ini. Jadi tahun 2000 periode 2021-nya dia mempunyai total utang sebanyak 1.450.558 rupiah. Nah, di sini tuh dia ternyata total asetnya adalah 6.598.137 rupiah. Yang mana hasil persennya itu dia memiliki total utangnya itu 21,98%. Nah, dan pada tahun 2002 ini mempunyai total utang sebanyak 1.542.469.000 rupiah. Dengan total aset yang sekarang tahun 2002 ini adalah 689.160 rupiah. Dengan total hasil persennya yaitu 22,38%. Lanjut. Perbandingan dengan perusahaan serupa. Untuk mengetahui apakah hasil analisis laporan keuangan baik atau buruk, kami melakukan perbandingan dengan kompetitor dari PT Bluebird itu sendiri, yaitu PT Express Transindo Utama yang sama berbisnis di bidang transportasi. Nah, di sini tuh ada terlihat ya di tabel ini itu periode 2022-nya. Dapat dilihat bahwa aktiva lancar PT Bluebird itu adalah 1,379.949 rupiah dengan hutang lancarnya 908.381 rupiah, yang mana hasil persennya itu adalah 151,91%. Sedangkan PT Express Transindo itu aktiva lancarnya adalah 67,537.227 rupiah dengan hutang lancar 8.793.676 rupiah, yang mana hasil persennya itu 768,43%. Yang kedua itu adalah jenis rasio yang RQA, yang mana rumusnya itu nih, PT Bluebird mempunyai labanya sebesar 364,27 rupiah dengan total asetnya 6,890.893.160 rupiah, yang mana hasil persennya 5,28%. Yang mana PT Express Indo itu mempunyai laba minus 14.903.706 rupiah dengan total asetnya 73.091.558 rupiah, yang mana hasil persennya itu minus 20,39%. Dan yang terakhir itu adalah debt total aset. Jadi total utangnya PT Bluebird itu adalah 1.542.469 rupiah dengan total asetnya itu ya 6.893.160 rupiah, yang mana hasil persennya itu 22,38, dan PT Express Indo itu mempunyai total utangnya 11.664.497 rupiah. Dan juga total asetnya 73.091.558 rupiah, yang mana jadi hasil persennya itu 15,96%. Lanjut. Nah, di sini ada hasil. Rasio lancar PT Express Transindo lebih tinggi daripada PT Bluebird dengan selisih sekitar 616%. Dari segi likuiditas PT Express, Transindo memiliki presentasi yang lebih tinggi daripada PT Bluebird. Ya, artinya kemampuan PT Express Transindo dalam membayar utang jangka pendeknya jauh lebih baik daripada PT Bluebird. Dan yang kedua ada rasio RQA. PT Bluebird lebih tinggi daripada PT Express Transindo dengan selisih sekitar 25%. Sedangkan dari segi profitabilitas, PT Bluebird memiliki presentasi yang jauh lebih baik daripada PT Express Transindo yang memiliki persentase pencapai minus, yang artinya PT Bluebird memiliki efisiensi penggunaan aset yang lebih baik dalam mendapatkan keuntungan daripada penggunaan aset milik PT Express Transindo yang bahkan mereka malah menerima kerugian. Yang selanjutnya adalah rasio utang. PT Express Transindo lebih rendah daripada PT Bluebird, selisih sekitar 6%. Dari sekitar solvabilitas, PT Bluebird memiliki persentase yang lebih tinggi daripada PT Express Transindo, yang dimana hal itu menandakan dari segi solvabilitas PT Express Transindo lebih baik daripada PT Bluebird karena semakin rendah persentase semakin baik. Yang artinya ketergantungan PT Bluebird pada hutang untuk pembentukan
aset lebih tinggi dan juga berarti bahwa potensi umur PT Express Transindo jauh lebih panjang daripada PT Bluebird. Lanjut. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.